Caranya budi pekerti. Budi pekerti itu disesuaikan dengan syariat. Ya, budi pekerti itu disesuaikan dengan syariat. Ya. Ora kok asal apik terus oleh. Ya. Misalnya ambek wong tua sampai sujud-sujud itu ndak boleh. Ya. Nggak boleh. Ya kita sekedar menghormati, sekedar mencium tangan itu boleh, tapi nek sampai sujud tidak boleh, karena seandainya apa itu manusia atau makhluk boleh sujud kepada makhluk, seandainya boleh itu wanita disuruh sujud kepada suami atau anak kepada orang tua, itu kalau dikiaskan ya. Tapi seandainya itu, makanya jangan sampai sujud-sujud. Orang-orang yang berlebihan itu bahkan disuruh sujud kepada orang tua ya. Ada ajaran semacam aliran kalau nate ning YouTube iku nek pengen rezeki melancar paling tidak sujud kepada orang tua itu. Sajane hormat wong tua yo memang termasuk pintu tengah masuk surga, dan ridho orang tua termasuk memperlancar rezeki karena doa orang tua itu manjur nggih. Tapi nek sampai berlebihan ndak boleh karena ada aturan syariat. Itu bukan husnul huluk lagi itu. Nanti masuk mengarah kepada kesyirikan. Nggih, bukan husnul huluk nggih. Husnul sungkem enggak apa-apa, beda kan, bukan sujud. Mboten. Sungkem niku mboten sama dengan sujud. Nggih, mboten napa-napa nek sungkem tangane dicium nggih, mboten napa-napa. Nggih. Salim ngambung tangane to? Ngambung dengkul napa ngambung tangan? Ngambung dengkul napa ngambung tangan? Wallahu taala alam nggih, sing jelas itu kalau disamakan dengan syirik, sama dengan syirik yang mana? Amit itu masuk, insya Allah masuk kategori adat saja. Yang paling tidak boleh di sujudnya saja, insya Allah. Kalau kebiasaan di keraton, Nggih. ada seperti itu, sampai pelaku duduk terus ke keraton menyembah Nek kaya ndodo-ndodo itu kan sebenarnya dia berlebihan di dalam apa itu, di dalam menghormati saja sebenarnya. Insya Allah nggak sampai, itu bukan bermakna penyembahan, insya Allah bukan. Insya Allah bukan, insya Allah. Hanya berlebihan di dalam menghormati. Maka berlebihan itu sendiri dilarang di dalam agama. Cuma insya Allah nggak sampai masuk, misalnya sampean amit sampai dodo-dodo, misalnya insya Allah nggak sampai masuk kesyirikan, nggak sampai insya Allah. Iya, nek sampai dodo-dodo dihindari lah. Neng keraton aturan. Maka itu adat nih. Adat itu nggak masuk kategori, yang jelas nggak masuk kategori penyembahan, mboten, hanya penghormatan. Ya, penghormatan, nggak sampai penyembahan. Asal jangan berlebihan, masuknya nanti di berlebihan, ya. Gulu, masuknya di gulu, ya. Berlebihan, makanya jangan langsung dimasukkan ke kesyirikan, itu bahaya nanti jangan masuk none nang kesyirikan. Gulu saja itu. Gulu juga dilarang di dalam agama gitu. Nah, nek mencium tangan, boleh mencium tangan. Sampean salaman dengan orang yang lebih tua, sampean salaman dengan ibu, itu mencium tangan boleh. Napa? Nggih. Nggih. Itu insya Allah masuk kategori adat penghormatan. Nggih. Itu kan karena mereka mengkiaskan dengan ruku. Ruku kenapa mereka mengkiaskan dengan ruku? Kita kan tidak ruku itu. Itu adat sopan santun masing-masing daerah itu aja. Jangan dimasukkan ruku, jangan. Kalau dimasukkan ruku jadi syirik itu nanti enggak. Insya Allah kalau kula amati selama ini itu enggak masuk kategori dikiaskan dengan ruku, enggak masuknya. Yo kita nggih. 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 Terus berdiri. Nah, kalau berdiri ada larangannya nggih, di dalam syariat. Beda dengan kita melewati orang banyak terus awak diamit. Itu beda. Itu adat sopan santun, bukan masuk kategori ibadah. Sejak zaman dulu nggak ada wong amit itu ibadah, nggak ada itu. Tapi kalau nggak berdiri pakai
Ngerti nggih Pak nggih? Jadi sampean liwat ngarepe wong tuwa-tuwa akeh hamid ba, itu bukan masuk kategori ruku, bukan itu. Nenek iku sampean masuk nang kategori ruku ya enggak apa adab sopan santun di Jawa itu jadi syirik kabeh itu nanti itu. Bahaya itu. Itu sopan santun dan sifatnya adat nggih. Mulane al aslu fi adatina al ibahah. Asal adat itu boleh asal tidak melanggar syariat. Kenapa kula ngarani amit tembekan rondo merunduk enggak melanggar syariat? Karena amitnya orang Jawa itu sejak zaman dulu sampai sekarang enggak ada masuk kategori peribadatan, enggak ada. Kalau ada buktikan kalau ada memang amit itu masuk kategori peribadatan, enggak ada itu. Makanya bahayanya di situ menyimpulkan sendiri akhirnya mensyirikan orang lain gitu. Bahkan mencium tangan orang tua ono sing ngarani gak oleh, maka itu berdosa. Jangankan mencium tangan orang tua, wong tangane pacare wae diambung kok. Kan ngoten nggih? Itu. Itu ciuman dalam rangka sayang itu adat masuk kategori adat. Memang di zaman Nabi enggak ada. Ada juga sih mencium ulama ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencium tangan ulama itu ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Maka kita harus hati-hati nih. Cuma jangan terlalu dibiasakan sehingga nanti menjadi guluannya itu saja. Sebenarnya ada nih. Ada mencium tangan di zaman para sahabat, salaman dicium tangannya itu ada nih. Ya, cuma ya jangan berlebihan, jangan sampai terjadi gulu dan apa itu mempunyai keyakinan nek dicium tangan terus ilmunya nurun lah itu beda lagi nanti. Gitu. Hanya itu saja. Makanya sampai nek ambil wong tua ya ciumlah tangannya karena itu adab sopan santun yang luar biasa di tempat kita itu. Orang tua akan seneng, akan bangga terhadap anaknya dan itu memperbaiki hubungan. Ojo kok kenal sunah terus maune salam cium terus malah ya aduh, iki adabnya hilang karena itu hanya adat itu. Itu adat masalahnya. Dan ini karena apa? Kesalahpahaman yang dulu diantara yang dakwah yang dulu mengkiaskan itu. Mengkiaskan tanpa penelitian itu sehingga orang-orang yang kenal sunnah akhirnya salaman biasa sampai wong tuane yo gak bisa karena itu hanya adat saja nggih. Maka kita tetap cium tangan kepada orang tua itu adat nggih. Al aslu fi adatina al ibahah. Kalau ada yang mengatakan tidak boleh dia harus mendatangkan dalil itu. Harus mendatangkan dalil itu. Nek kula gak sepakat kula nganti saiki ambek ibuku saya tak ambung nek salim, mbek kakakku saya tak ambung nek salim itu. Kita menghormati mereka nih, sebagai orang tua nih. Ya, adat sopan santun nih. Dan dengan begitu mereka menganggap kita mempunyai sopan santun gitu. Maka adat yang seperti ini tidak harus dihapus karena tidak bertentangan dengan syariat itu.